Halo, balik lagi dengan gue Omar Garut. Selamat malam, selamat beristirahat ya bagi teman-teman yang berulang aktivitas ya kan. Jam 8 teman-teman ya. Ini sih santai-santai aja ya, jadi nggak usah terlalu serius ya. Kan tadi udah bicara serius, terus kan serius tapi barang nggak ada lagi kan. Pusing berarti puyeng sama pusing jadi pusing. Ya teman-teman, saya hanya menjawab komentar satu orang teman kita ya. Tapi ini menyangkut budaya kerja ya, budaya kerja, struktur organisasi yang mungkin akan jadi bahan pengetahuan juga buat teman-teman ya. Jadi setiap bank tuh punya budaya kerja ya teman-teman ya. Bank ini budaya seperti ini, bank ini budaya seperti ini. Struktur organisasi pun berbeda, job desk berbeda tentu saja ya. Mungkin gue bahas beberapa bank yang gue tahu dan mungkin teman-teman juga akan sering menghadapinya. Jadi sehingga teman-teman juga tahu apa yang harus teman-teman kira-kira tanggal segini ngajuin kredit bisa nggak ya? Tanggal segini pencairan bisa nggak ya? Teman-teman punya punya gambaran aja ya. Nah, misalkan gini ya. Misalkan nih, ini bank yang paling sering teman-teman temui ya, tentu saja BRI ya. BRI yang belum buka kurnya. Jadi gini, teman-teman. Kalau di bank BRI itu, khususnya unit ya. Kayak saya bicara unit. BRI kan ada unit, ada KCP, ada cabang ya, pusat ya. Khususnya unit teman-teman ya. Kalau memang gini, pertama ini dulu. Semua sepakat kalau akhir bulan tuh semua bank pasti tidak bisa pencairan rata-rata ya. Tapi kalaupun ada, berarti sudah diputus sebelum akhir bulan biasanya. Jadi segera cairin yang udah ada. Tapi hampir semuanya kalau akhir-akhir bulan tuh semua mantri, petugas banknya, analisnya, marketingnya fokus nagih ya. Kalaupun ada pencairan ada, tapi biasanya sambil-sambil ya. Atau yang sudah disetujui keputusan kreditnya sebelum akhir bulan. Nah, kalau misalkan contohnya BRI nih, BRI ini kan bank merakyat ya, jadi dia lebih merakyat dibanding bank-bank lain ya. Dari style ya, dari apa ya, dari pelayanan, dia lebih merakyat lah ya. Kadang-kadang gua dulu di daerah ya, kadang-kadang pakai bahasa daerah gitu kan ya. Jadi nggak terlalu formal ya, tapi bukan berarti mereka nggak ada punya apa ya semacam standar ya, enggak. Tapi mereka lebih down to earth lah kalau BRI itu ya. Dari segi orangnya ya pelayanannya down to earth. Cuma gini kalau BRI, kalau untuk pencairan kredit ya, ini berhubungan kredit lagi. Biasanya memang pertama nggak bisa akhir bulan, kedua nggak bisa juga awal bulan. Loh kenapa? Karena BRI di unit ya khususnya itu CS itu berperan juga sebagai admin. Dia admin, dia nge-file berkas teman-teman, dia mencairkan kredit teman-teman. Tapi awal bulan itu biasanya juga banyak pensiunan, bayar pensiunan, payroll, gaji pensiunan. Karena BRI ini termasuk bank yang cukup agresif untuk menarik dana, khususnya dana-dana pensiunan, gaji pensiunan, khususnya kementerian ya. Tapi kalau pemerintah daerah biasanya sih ke Bank BPD. Tapi kalau kementerian di daerah-daerah juga kementerian misalnya, itu biasanya BRI masih cukup, gue lihat cukup apa ya, cukup aktif lah ya untuk menarik dana-dana payroll gaji seperti itu. Makanya biasanya kalau awal-awal bulan, tadi ada yang komen, emang cair tuh nggak bisa ya tanggal 1 tanggal 2 ya? Karena BRI itu di unit ya khususnya, yang mencairkan CS ya. Jadi nggak seperti bank lain yang punya admin sendiri. Kalau BRI itu kalau di unit yang mencairkan CS. Tapi CS juga punya pekerjaan lain yang cukup banyak. Misalnya lihat ya teman-teman tanggal 1 tanggal 2 di BRI pasti banyak apa ya, banyak banyak orang nungguin kan di kantornya kan, pada nungguin biasanya sih itu apa, nasabah-nasabah payroll yang mau gajian biasanya. Dan itu kan mereka pasti ngelayanin itu dulu, pasti itu nggak mungkin lah. Kalau ada pencairan pasti disisihkan. Makanya kalau pencairan di BRI teman-teman biasanya sih di atas tanggal 2 biasanya mulai pencairan lagi tuh. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa kok sebelum akhir bulan belum dikunjungin juga sih, kemarin seminggu nggak ada dikunjungi, ya jelas lah kemarin misalkan karena akhir bulan pasti fokus marketing kebetulan buat nagih, dan ketika awal bulan yang mencairkannya fokus kepada pekerjaan yang rutinitas mereka, misalkan pembagian gaji seperti itu ya. Nah, bedanya dengan misalkan BNI sama Mandiri misalkan. BNI sama Mandiri di unit terkecil pun yang proses kredit mereka punya admin sendiri ya. Pengaruh nggak? Pengaruh ya. Jadi admin sama customer service tuh kalau di BNI Mandiri tuh tidak tidak apa ya, tidak bertabrakan pekerjaannya gitu ya. Bahkan di unit terkecil pun yang proses kredit.
Makanya customer service di BNI, di Mandiri mereka lebih fokus ke pelayanan ya nggak? Customer service yang cantik-cantik ya nggak? Yang bersih-bersih, yang cepat pulangnya kan. Tapi kalau BRI customer service di unitnya ya seperti gue bilang dari dulu nggak tahu sekarang masih isi ATM ya dulu istri saya kan menteri BRI apa CS BRI ya isi ATM pelayanan pencairan kredit ngefile itu semuanya di CS ya jadi customer service itu suatu posisi yang teman-teman kalau biasa di BRI itu posisi yang cukup banyak pekerjaannya ya dan bahkan antrian itu dari pagi kan kadang-kadang BRI itu dibanding misalkan teman-teman ke kecuali waktu COVID kemarin ya, dibanding teman-teman ke Bank Mandiri, BNI, BTN, customer service-nya lebih fokus pekerjaannya dalam pelayanan. Jadi tidak apa ya, tidak terlalu bertabrakan tugasnya dan apa ininya apa ya pasti juga seperti gue bilang kalau CSBR itu kan merakyat ya kadang-kadang secara standar operasional mereka juga lebih lebih fleksibel ya. Kadang dulu ada orang ke BNI ya mengajukan kredit dia malah sampai kaget oh di BNI ya kita ngomong BNI ya di BNI ada KUR ya karena mungkin mereka melihat kayak BNI Mandiri itu kan hanya di kabupaten misalkan kan jarang sampai kecamatan nggak semua kecamatan lah ya tapi ada beberapa kecamatan ya tapi nggak semua kecamatan tapi jadi seakan-akan masyarakat kita menganggap BNI Mandiri misalkan itu kesannya bank yang cukup eksklusif gitu dibanding BRI kalau BRI kan sampai kecamatan ya, terus saja lebih seperti gue bilang lebih merakyat. Cuman pekerjaannya seperti itu, CS-nya banyak pekerjaannya. Jadi kalau kalau dibedain gini nih, kalau BNI Mandiri, misalnya gue contohin bertiga banget ya, BNI Mandiri itu habis akhir bulan nih, bisa pencairan juga sebenarnya. Karena apa? Seperti gue bilang adminnya beda sendiri. Jadi bisa diserahkan ke adminnya. Kalau BRI akhir bulan menteri sibuk, awal bulan CS-nya sibuk. Itu budaya kerja ya teman-teman ya jadi teman-teman dengan video ini biar teman-teman juga punya insight oh gitu ya jadi memang kalau antrian di BRI awal bulan jangan harap bisa cepat ya karena dulu waktu pacaran saya sama istri saya dia masih CS di BRI ya, nggak bisa cepat ya sibuk banget ya dibandingkan misalkan customer service di BNI sama Mandiri misalkan ya lebih fokus pekerjaannya. Tapi kalau BRI juga tapi kalau di cabang utamanya di pusatnya ya punya admin sendiri untuk pencairan kredit itu sih nggak terlalu masalah ya. Ya paling itu yang bisa gue share mengenai budaya kerja ya. Jadi intinya dari hal ini teman-teman bisa nangkap bahwa kapan sih kira-kira saya mengajukan kredit tuh ya enggak. Setiap bank tuh berbeda. Kan ada yang bilang oh tanggal sekian nggak bisa. Kalau bank-bank tuh punya waktu yang berbeda ya. Tapi yang pasti akhir bulan itu fokus tagihan itu aja. Itu semua bank sepakat. Kalau pencairan ya ada sih, tapi mengejar-ngejar yang udah disetujuin aja, udah diputus aja. Jadi mereka nggak terlalu itu dan kemudian adminnya juga sendiri kan. Kalau BRI itu Bank Rakyat ya admin CS di unit double job ya, double job single enggak deh, double job ya kerjanya paling banyak ya. Paling itu yang bisa gue sampaikan mengenai budaya kerja ya biar teman-teman juga tahu sekedar pengetahuan jadi nggak terlalu gimana-gimana jadi kalau ada yang nanya kok gini sih kok tanggal sekian nggak bisa cair sih kok awal bulan nggak bisa cair juga itu biar teman-teman juga bisa bisa apa ya nggak ada saling curiga bahwa memang pekerjaannya seperti itu ya memang seperti itulah yang terjadi di lapangan jadi mohon dimaklumin kalau memang ada hal-hal yang belum bisa memuaskan teman-teman semua. Oke guys itu aja yang bisa gue sampaikan selamat malam sampai ketemu lagi di video selanjutnya thank you.